Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi dengan saya Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas naskah soal untuk penilaian tengah semester untuk semester genap tahun 2021-2022. Adik-adik jangan khawatir, soal ini sudah disusun dan diperoleh dari kisi-kisi soal nasional untuk penilaian tengah semester mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ataupun IPA untuk tingkat satuan pendidikan SMP maupun MTS negeri seluruh Indonesia. Jadi ini sudah disesuaikan dengan soal nasional dan juga kisi-kisi nasional untuk kelas 7 semester genap. Baik, bagi adik-adik yang belum klik like, komen, dan subscribe bisa dilakukan terlebih dahulu. Kemudian bagi adik-adik yang menginginkan pembahasan entah di materi SD, SMP maupun SMA bisa disampaikan di kolom komentar. Maka akan secepat mungkin kakak carikan kisi-kisi nasionalnya, kemudian beserta pembahasan soal yang akurat. Siapa tahu banyak soal yang akan keluar di ujian adik-adik nanti. Oke, baiklah adik-adik, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, perhatikan gambar sel di bawah ini. Oke, ini ada gambar sel. Nah, inti sel dan mitokondria secara berurutan ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1 dan 2, B1 dan 3, 2 dan 4, ataupun D 3 dan 4. Nah, ingat di sini yang ditanyakan adalah inti sel dan yang kedua mitokondria. Berarti yang di awal nanti adalah inti sel. Nah, di sini gambar inti sel ditunjukkan oleh nomor 2. Ya, berarti di sini jawabannya 2 dan mitokondria itu ditunjukkan oleh nomor 4. Oke, jawabannya adalah yang C. Mudah bukan adik-adik? Nah, silakan adik-adik siapkan buku catatan ataupun bagaimana cara adik-adik untuk merekap jawaban serta pilihan ataupun keterangan yang mungkin nanti dibutuhkan dalam pembahasan kita sampai akhir ini nanti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memenuhi sebagian besar daerah sitoplasma. 2. Ada yang memiliki bintik-bintik di permukaannya. Ada yang tidak memiliki ribosom di permukaannya. Yang keempat, merupakan lipatan membran yang terbentang dari inti sampai ke membran sel. Nah, pertanyaannya, organel sel yang memiliki karakteristik tersebut adalah titik-titik. A. Vakuola, B. badan Golgi, C. mitokondria, ataupun D. retikulum endoplasma. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 yaitu yang do. Kenapa kok gitu? Ya, ciri utama dari RE ataupun retikulum endoplasma yaitu adalah memiliki lipatan membran yang terbentang dari inti sampai ke membran sel. Oke, jadi jawabannya tadi adalah yang do. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini ada gambar sel ya, ini adalah sel tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar ditunjuk poin ini angka ditunjuk dengan huruf A. Fungsi bagian yang ditunjuk huruf A adalah titik-titik. A. Melakukan fotosintesis, B. Sumber energi satuan sel, C. Mengatur segala kegiatan sel, ataupun D. Menyimpan cadangan makanan. Ya, jawabannya paling tepat untuk soal nomor 3 yaitu yang do, menyimpan cadangan makanan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan data berikut. 1. Sentrosom, 2 ribosom, 3 lisosom, 4 membran sel. Organela yang hanya terdapat pada hewan adalah titik-titik. A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, ataupun D3 dan 4. Organel sel yang hanya terdapat pada sel hewan yaitu adalah sentrosom dan lisosom 1 dan 3. Apakah ada jawabannya adik-adik? Ya, ada. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 adik-adik. Perhatikan gambar jaringan berikut. Oke, ini ada sebuah jaringan. Gambar tersebut dikatakan sebagai sebuah jaringan.
karena tersusun atas sel yang memiliki ciri titik-titik. A. Bentuk dan ukurannya sama. Bentuk dan ukurannya tidak sama ya, berarti ini bukan. Kemudian yang B, ukuran dan fungsinya sama, ukurannya tidak sama. Oke, yang C, bentuk dan fungsinya sama. Ya, bentuknya seperti ini, mirip semua kan. Kemudian fungsinya sama, ya itu adalah ciri dari sebuah jaringan. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Yang D ini bukan, karena fungsinya berbeda. Tidak, kalau fungsinya berbeda tidak membentuk sebuah jaringan. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, oke, ini ada jaringan 1, kemudian 2 ini ginjal, 3 ini sel saraf, kemudian yang keempat ini keping darah merah, ya ini eritrosit. Berdasarkan karakteristik yang teramati, jaringan ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Nah, yang termasuk ke dalam sebuah jaringan itu yang mana? A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Oke, di sini sudah ketahuan kan ya. Jadi kalau yang nomor 2 ini adalah ginjal, berarti kalau ginjal itu adalah organ. Kemudian ini adalah sel saraf. Nah, ini adalah jaringan darah. Oke, ini campuran ya, ada eritrosit, kemudian berbentuk bulat ini adalah sel darah putihnya. Oke, berarti di sini yang termasuk jenis jaringan yaitu adalah 1 dan 4. Apakah ada? Karena yang 2 ini adalah organ, kemudian yang 3 ini adalah sel saraf. Oke, 1 dan 4 apakah ada? Ya, ada. Ternyata jawabannya ada, yaitu yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pasangan yang benar antara jaringan pada tumbuhan dan fungsinya adalah titik-titik. A. Jaringan silem mengangkut hasil fotosintesis. Bukan, silem itu adalah mengangkut air dan mineral dari tanah. Kemudian B. Jaringan meristem menyokong dan mengokohkan tumbuhan. Bukan ya ini. Meristem itu untuk pembelahan aktif, jadi ini bukan. C. Pengisi jaringan parenkim untuk pengisi dan penyimpan cadangan makanan. Ya, ini jawabannya yang C. Oke, silakan nanti dicatat kunci jawabannya dan juga fungsi-fungsi ini. Kalau A, B, dan D ini bukan, ini salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar dan informasi tentang pertumbuhan tanaman berikut. Nah, ini ada sebuah gambar dari pertumbuhan akar ya. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal, meristem apikal. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan, proliferasi, pemanjangan elongasi, dan daerah diferensiasi. Daerah pembelahan berada di bagian ujung akar. 2. Daerah pemanjangan terletak pada daerah pembelahan. 3. Daerah diferensiasi, daerah pada sel-selnya mengalami perubahan fungsi. Nah, adik-adik kalau menemukan soal seperti ini, karena ini panjang ya, lebih baik baca dulu soalnya. Kita baca soalnya. Jaringan yang berperan dalam pertambahan panjang pada gambar di atas adalah titik-titik. A. Meristem apikal, B. Meristem dasar, C. Prokrambium, ataupun D. Protodema. Lah, sebenarnya kan mudah soalnya, tidak perlu kalian baca ini yang panjang, maka kita langsung ketemu jawabannya. Jaringan yang berfungsi ataupun berperan sebagai pertambahan panjang yaitu adalah meristem apikal yang berada di sini. Pemanjangan pada akar itu terjadi pada meristem apikal. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Jaringan yang menyusun organ jantung adalah titik-titik. A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, 3 D 3 dan 4. Oke, di sini kita analisa terlebih dahulu. Oh, sorry, ini tidak ada jawabannya adik-adik. Karena di sini yang ditanyakan jaringan menyusun organ jantung.
Nah, di sini organ jantung yang tersusun itu tersusun dari jaringan otot jantung. Nah, jaringan otot jantung itu ada di 4. Oke ya, berarti jawabannya adalah yang ini. Ini adalah jaringan otot jantung. Maka jawabannya adalah 4, yang ada 4-nya. A pasti salah, B ini salah, 2 antara C dan D. Nah, ini yang paling tepat adalah 4 saja. Oke, berarti soal ini ada bonus, tidak ada jawabannya. Karena ketika ditanyakan jaringan penyusun jantung, yaitu hanya 4 berada di ini. Oke ya, adik-adik silakan nanti dicatat pembahasan ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Organ yang berperan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan tentunya ya, ditunjukkan oleh nomor titik-titik A4, B3, C2, D1. Nah, ingat, kita lihat dulu. 1 ini batang, 2 ini buahnya, 3 ini daun, 4 ini bunga. Ingat, alat perkembangbiakan generatif itu berada di bunga. Berarti jawabannya adalah yang 4. Apakah ada? Ya, yang A. Kita lanjut ke soal nomor 11. Organ dalam tubuh manusia yang menyusun sistem peredaran darah adalah titik-titik. A. Paru-paru dan ginjal, tidak, ini sistem pernafasan. Lambung dan usus, ini tidak, pencernaan. C. Pembuluh darah dan saraf, ini tidak. Ya, jawabannya yang D, pembuluh darah dan jantung yang akan membentuk sistem peredaran darah. Kita lanjut ke soal nomor 12. Sistem ekskresi pada manusia terdiri atas organ titik-titik. Ekskresi ya, sistem pengeluaran dari zat sisa dari dalam tubuh kita. A. Paru-paru, hati, kulit, dan usus besar, ini tidak. Tidak. Oke, bukan. Hati, ginjal, jantung, lambung, tidak. Paru-paru, kulit. Oh iya, paru-paru ini ya. Iya. Kulit, iya. Ginjal, iya. Hati, iya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Alasan mengapa manusia membutuhkan tulang kerangka adalah karena tulang memiliki fungsi titik-titik. A. Menegakkan tubuh dan memberi bentuk tubuh. Ya, jawabannya adalah yang A. B ini bukan. Alat gerak aktif itu adalah otot. Tempat pembuatan sel darah merah dan menegakkan tubuh, ini kurang tepat. Sebagai alat gerak aktif ini juga bukan kurang tepat. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar sistem organ berikut. Oke ya, ini berarti gambar sistem peredaran darah ya. Oke ya, ini adalah sistem peredaran darah. Fungsi sistem organ sesuai gambar adalah titik-titik. A. Menopang dan menegakkan tubuh. B. Mengeluarkan zat sisa metabolisme. C. Mencerna makanan dan mengabsorpsi makanan. D. Mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Ya, kalau ini adalah sistem peredaran darah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Urutan tingkatan organisasi penyusun organisme mulai dari tingkatan yang paling sederhana adalah titik-titik. A. Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ya, ini jawabannya. Dari sel, jaringan, organ, sistem organ, kemudian membentuk organisme. Adik-adik harus hafal ini urutannya. Sel, organ ini salah, jaringan salah, organ salah. Oke, dimulainya dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Harus hafal urutannya. Kita lanjut ke soal nomor 16. Berikut merupakan komponen biotik penyusun sebuah ekosistem. Oke ya, komponen biotik penyusun sebuah ekosistem. Oke. Ikan, kerapu, padi, ejeng gondok, ganggang, azolla, semanggi air, katak, ular, lele, dan kupu-kupu. Komponen biotik yang umumnya menyusun ekosistem sawah adalah titik-titik. A. Eceng gondok, kemudian padi, ikan karapu, ini bukan. Ya, berarti ini A bukan. Ini poinnya adalah ekosistem sawah. Yang B, padi, eceng gondok, lele, semanggi air, katak, kupu-kupu. Lele, ini kurang tepat ya kalau di sawah, bukan. C, ikan karapu, ini juga bukan, ini ditambah. D, padi, eceng gondok, ganggang, azolla, semanggi air, katak, dan ular. Ya, jawabannya adalah yang D. Oke, mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 17.
Perhatikan informasi tentang komponen penyusun ekosistem sawah berikut. 1 katak, 2 padi, 3 belalang, 4 ayam, 5 tikus, 6 rumput, 7 ular, 8 burung pipit, 9 bangau. Pernyataan yang benar berkaitan dengan peran penyusun ekosistem yang tepat adalah titik-titik. Ingat, pertanyaannya adalah peran penyusun ekosistem yang tepat adalah. Nah, oke, kita analisis. Kita baca soalnya satu persatu. Opsi jawabannya. A. Katak dan burung pipit konsumen tingkat 1. Bukan. Karena konsumen tingkat 1 itu adalah herbivora. B. Bangau dan burung pipit konsumen tingkat 2. Padi sebagai produsen, ini kurang tepat. C. Belalang dan tikus konsumen tingkat 1. Ya, belalang memakan padi ya. Kemudian tikus juga bisa memakan padi. Kemudian ayam konsumen tingkat 2. Ya, ayam itu bisa memakan belalang. Oke, jawabannya paling tepat untuk soal nomor 17 adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan beberapa makhluk hidup berikut. Belalang, ular, elang, padi, katak. Apabila makhluk hidup tersebut disusun menjadi sebuah rantai makanan, maka susunan yang benar adalah, kalau membentuk sebuah rantai makanan akan dimulai dari produsen. Ya, di sini adalah padi. A, B, C, D ini benar. Kemudian yang konsumen tingkat 2, tingkat 1 itu adalah yang mana herbivora ataupun pemakan tumbuhan. Berarti di sini kata B, C ini salah. Antara A dan D. Kemudian kata memakan belalang, Kemudian katak itu dimakan ular. Ya, ini. Kemudian ular dimakan oleh elang. Jawabannya paling tepat adalah yang do. Begitu ya adik-adik cara menganalisisnya. Ini kebalik. Ular tidak memakan elang, tetapi elang itu memakan ular. Kita lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan rantai makanan berikut. Nah, di sini ada gambar rantai makanan 1, 2, 3, dan 4. 1 padi, 2 ini tikus ya. Kemudian ketiga ini ular, dan ini yang keempat elang. Kita baca soalnya. Peran makhluk hidup yang tepat berdasarkan rantai makanan tersebut adalah titik-titik. A. Rumput sebagai produsen, elang sebagai konsumen tingkat 2. Kita lihat gambarnya. Elang ini sebagai konsumen tingkat 3 ya. Ini 3, ini 2, ini 1. Berarti A ini bukan. Kemudian yang B, rumput sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1. Ya, ini jawabannya B. Yang C, tikus konsumen tingkat 1 dan ular konsumen tingkat 1. Ini bukan. Ular konsumen tingkat 1, bukan. Ular itu konsumen tingkat 2. Jawabannya paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jaring-jaring makanan berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 20 dan 21. Saya naikkan. Soal nomor 20. Rantai makanan yang dapat dibuat berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut adalah titik-titik. A. Fitoplankton, remis, kepiting, burung camar. Nah, ini cara membacanya adalah fitoplankton itu lebih besar, lebih banyak dari remis. Kemudian remis lebih banyak dari kepiting. Kemudian kepiting itu lebih banyak dari burung camar. Ya. Nah, ini kita coba analisis satu persatu. Fitoplankton di sini, dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan udang. Berarti di sini fitoplankton itu paling banyak ya. Kalau zooplankton ini kemudian fitoplankton ini pasti salah. Kemudian fitoplankton juga bisa dimakan remis. Berarti ini jawabannya antara A dan B. Kemudian remis dimakan oleh kepiting. Ya, B ini dimakan udang karang, ini bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Silakan adik-adik ini lebih cermati lagi soal seperti ini, dianalisa. Jadi urutannya konsumen semakin kecil. Jadi konsumen 1, 2 itu pasti jumlahnya lebih besar dari konsumen di atasnya. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, apabila populasi kepiting semakin sedikit karena banyak diburu, maka yang terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut adalah titik-titik. A. Populasi camar menurun dan ikan meningkat. Ini tidak ada kaitannya.
B. Populasi burung camar akan meningkat? Tentunya tidak. Ketika sumber makanan dari kepiting ini berkurang, maka camarnya ini tidak meningkat, akan menurun. Oke, ini berarti bukan. C. Populasi remis akan meningkat dan fitoplankton menurun. Ya, ketika kepitingnya ini berkurang karena ditangkap, maka yang memakan remis itu akan berkurang, sehingga remis akan jumlahnya meningkat. Ketika jumlahnya remis itu meningkat, maka fitoplanktonnya ini juga akan semakin berkurang karena dimakan oleh remis. Paham ya adik-adik? Jadi keseimbangan dalam sebuah jaring-jaring itu perlu kita jaga. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Populasi remis akan meningkat ketika tidak dimakan oleh kepiting, dan karena remis ini meningkat, maka fitoplanktonnya ini juga akan berkurang, semakin sedikit karena semakin banyak dimakan oleh remis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Bakteri Rhizobium leguminosarum hidup menempel pada akar tanaman kacang kedelai ataupun glisin mak. Interaksi yang terjadi antara keduanya adalah titik-titik. A. Bakteri Rhizobium leguminosarum menempel hanya mengikat nitrogen tetapi tidak mempengaruhi tanaman kacang. Bukan. Yang B. Bakteri mengikat nitrogen untuk kesuburan tanah bagi tanaman kacang dan mendapatkan makanan dari tanaman kacang. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Ini adalah bentuk simbiosis mutualisme. Salah satu contohnya terjadi pada bakteri Rhizobium dan juga kacang kedelai. Kita lanjut ke soal nomor 23. Maaf, ini kita percepat ya adik-adik karena masih banyak soalnya. Soal nomor 23. Di dekat sekolah Satria terdapat sebuah kolam. Banyak nyamuk bertelur di kolam tersebut. Di dalam kolam tersebut juga ada ikan-ikan kecil seperti pada tampak gambar. Ikan kecil lebih suka makan jentik-jentik nyamuk yang berenang di dalam air. Mengapa ikan makan jentik-jentik nyamuk tetapi tidak memakan nyamuk dewasa? A. Nyamuk dewasa hidup di udara. Ya, ini jawabannya. Ini mudah ya. Kenapa ikan kok tidak memakan nyamuk dewasa? Ya karena nyamuknya itu terbang. Kemudian B. Nyamuk dewasa berenang. Oh, tidak. Jentik-jentik nyamuk lebih enak rasanya. Ini juga tidak. Jentik-jentik nyamuk lebih banyak daripada nyamuk dewasa. Ini tidak. Oke, jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar singa, kemudian ada gambar kerbau. Interaksi yang dapat terjadi sesuai gambar di atas gambar tersebut adalah titik-titik. A. Predasi, kerbau dimangsa oleh harimau. Oke, ini jawabannya. A. Kompetisi bukan, simbiosis bukan, simbiosis komensalisme ini juga bukan. Oke. Baiklah adik-adik, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Soal nomor 1 sampai nomor 24. Apabila adik-adik ingin melanjutkan pembahasan di soal ini, silahkan berikan komentar di kolom komentar untuk melanjutkan soalnya. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ujiannya mendapatkan nilai yang maksimal. Amin.